Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirri sari bisairil asma'i wa sifat fadlan minallah wa ni'mah wa rahmah wa maghfirata wa rahmah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Pada hadirin semua, baik yang ada di majelis ini maupun di media sosial, puji syukur alhamdulillah, kami panjatkan kehadiran Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Tak lupa sholawat dan salam tetap tercurahkan pada beliau Rasulullah Muhammad SAW. Semoga senantiasa kita diberikan pertolongan untuk meneladani akhlak beliau. Amin. Hadirin, pada malam hari ini seperti biasa, Thariqah Satoriyah Mataraman yang merupakan akun representatif dari Thariqah Satoriyah Indonesia melanjutkan kajian kitab Tanbihul Masyi yang dikarang oleh beliau Syekh Abdul Rauf Al-Fangsuri Al-Jawi. Namun sebagaimana biasa, sebelum kajian kitab Tanbihul Masyi ini akan dibawakan oleh Gus Hanif Fatoni, akan kita bacakan bersama wasilah Fatihah juga zikir Satoriyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladhina sholihai ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram wa ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa matana sala bainahuma minas sholihin ila yaumiddin wa ila hadrati Nabi wa Sis wa Nabi wa Idris wa Nabi wa Ibrahim wa Nabi wa Khidir bal yabni malkan wa Nabi wa Musa wa Harun wa Nabi wa Dawud wa Sulaiman wa Nabi wa Ilyas wa Nabi wa Zakaria wa Yahya wa Nabi wa Isa wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ila hadrat jamil malaikatul muqarrabin al karubin wa hamalatul arsy wa ila hadrati malaikat Ismail Mukhail Suarail Israfil Izrail Maga'il wa Jibril wa ila hadrati jami'il ulama amilin syuhada sholihin wa jami' ahli sufiyatin muhaqqiqin wal arifin wa ila hadrati jami'a jadatina wa jadatina wa abaina wa ummahatina wa ikhwatina wa akhwatina wa auladina wa ashabina wa jami'i asatidina wa jami'i masyayikhina wa jami'i murabbi ruhina wa ila hadrati jami'i mursidina Mbah Yai Khazin Abdullah, Mbah Yai Dharmajaya, Mbah Yai Abdul Harith, Mbah Yai Nurwarji, Mbah Yai Abdul Hamid Anas, Mbah Yai Mahrosin, Mbah Yai Khairuddin, Mbah Yai Gandung, Mbah Yai Curiko Kuritno, Mbah Yai Diauddin Kuswandi lan sedaya mursyid Satoriyah baik yang ada di Indonesia maupun dunia. Wa ila hadrati jami'i ahli silsilah turuqi ilahiyah wa ila hadrati jami'i ahli thariqat Satoriyah wa thariqat akmaliyah wa thariqat naksabandiyah wa thariqat khulwatiyah wa thariqat tijaniyah wa thariqat syadiliyah wa thariqat qadiriyah wa thariqat rifaiyah wa thariqat badawiyah lan sedaya thariqat ingkang wonten Indonesia lan dunia lan sedaya mursyid-mursyidipun wa ila hadrati jami'il auliya Allah wa ila hadrati auliya'il abdal wal auliya'il nuqaba wal auliya'in nujaba wal auliya'ir rajabiyun
wal awliya'il mamaini wal awliya'il kutub wa jami'il awliya'i fi tanah jawi wa ila hadrati qutbal aqtab fi hadzi zaman wa ila hadrati murabil qaryah wa murabil baldah wa murabil makan wa ila hadrati man fatahatil qaryah wa sahibul wilayah Bengkulon Kediri wa ila hadrati mu'alif hadza kitab Tanbihul Masyi Syekh Abdul Rauf Al-Fangsuri Al-Jawi radhiyallahu anhu wa ta'alaina min barakatihi wa ulumihi amin wa ila kafatil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum al-amwat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa min qawfin ila qawfin millatun adam ila yaumil qiyamah wa ila hajatina wa hajatikum fid daraini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta ma'dala'il fajr. Astaghfirullahal-azim. Astaghfirullahal-azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
la ilaha illallah, 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 Allah, 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 Allahu, 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 Allahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kajian kitab Tanbihul Masyi akan dibawakan terus. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka ngaji bareng kitab Tanbihul Masyi Thariq ila li Al-Mansub ila Thariqil Qusyasi, yang merupakan karya agung dari Syekh Abdurrauf Al-Fansuri Al-Jawi As-Sinkili, yang pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas tentang tingkatan-tingkatan dari para salik, ya, tingkatan tangga ruhani dari para salik yang berjumlah ada 10 tingkatan, dan masing-masing tingkatan ada 10 juga macam tingkatan. Dan kemudian yang terakhir kita juga diterangkan oleh Syekh Abdurrauf Al-Fansuri tentang tauhid yang 3, yaitu tauhidul amah, tauhidul khosoh dengan tauhidul khossotil khosoh, serta tentang marotib atau tingkatan tauhid yang 4, yaitu tauhidul uluhiyah, tauhidul af'al, tauhidul sifat, dan juga tauhidul dzat, di mana tauhidul dzat merupakan puncak dari perjalanan para salik yang sesungguhnya. Sehingga pada kesempatan kali ini Syekh Abdurrauf pun melanjutkan dalam kitab beliau ini dengan ungkapan fasir ayyuhal murid ila hadzal muntaha watlub min maulakal karim an yusilaka bihi ilaihi. Fasir, maka berjalanlah, ayyuhal murid, wahai murid, ila hadzal muntaha, pada sampai ke tingkatan ini atau puncak dari tingkatan ini, yaitu tauhidul dzat tadi. Watlub min maulakal karim, kemudian
mintalah dari Tuhanmu yang maha mulia, an yusilaka bihi ilahi, agar engkau bisa disampaikan atau bisa mencapai tujuanmu dengannya, untuk bisa sampai kepadanya. Wala taltafit, dan janganlah engkau berpaling, fi sayrika, di dalam perjalananmu, ila ma siwahu, kepada selainnya. Fa inna dzalika hijabun syagilun, karena sesungguhnya itu berpaling kepada selainnya itu merupakan hijabun syagil, merupakan hijab tirai yang akan menyibukkan, yusgiluka an matlubika, yang akan mempalingkanmu, menyibukkanmu dari tujuan utamamu, atau membuatmu berpaling dari tujuan utamamu, membuatmu bersimpang atau menyimpang dari tujuan yang engkau tuju pada mulanya, yaitu Allah. Wahfat lisanaka, kemudian jagalah lisanmu, jagalah ucapanmu, minal ghibati, dari ghibah, menggunjingkan orang, kejelekan orang, wa takfir, dan mengkafir-kafirkan orang. Fa inna fihima, karena sesungguhnya di dalam keduanya, di dalam ghibah dan juga takfir tersebut, itu ada khotoron azima, ada bahaya yang sangat besar. Inda rabbika, di sisi Tuhanmu, al-kabir, yang maha agung. Wala tal'an, dan janganlah engkau melaknat, akhokal muslim, saudaramu yang muslim. Fatakun, sehingga engkau minal majrumina yaumal qiyamah, akan menjadi orang yang berdosa pada hari kiamat nanti. Wala tamdahhu aidon, dan janganlah engkau juga memujinya terlalu berlebihan. Fatakun minal mabghudina, maka engkau akan menjadi orang yang dibenci, dimarahi atau celaka ataupun dibenci. Au minad dharibina unuqa akhihim, atau akan menjadi orang yang membunuh saudaranya sendiri. Sini diistilahkan dharibu unuk, memenggal leher saudaranya sendiri, artinya membunuh saudaranya sendiri. Dan dari sini kita pahami bahwa Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri itu berharap kepada para murid untuk berjalan hingga sampai ke tujuan yang utama dalam suluk thariqah, yaitu mencapai tauhidud dzat, dan memohon kepada Tuhan agar bisa disampaikan kepada tujuan tersebut, dan dalam perjalanannya hendaknya tidak berpaling selain kepada tujuan itu. Tidak berpaling selain kepada tujuan itu artinya tidak tergoda dengan godaan-godaan yang ada di dalam perjalanan tersebut. Karena sesungguhnya selain dari tujuan itu merupakan hijabun syagil, tirai yang akan menyibukkan kita, menyibukkan para salik, memalingkan diri kita dari tujuan yang akan kita tuju. Serta ini ada hal yang menarik di sini. Beliau mengungkapkan wahfat lisanaka minal ghibah, jagalah lisanmu, ucapanmu dari ghibah, menggunjingkan orang ataupun mengkafir-kafirkan mereka. Sepertinya Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri dalam keterangan ini beliau itu ingin menengahi pertikaian antara Syekh Nuruddin Ar-Raniri dengan Syekh Samsuddin As-Sumatrani. Dan beliau mengkritisi bagaimana sikap Syekh Nuruddin Ar-Raniri dalam bersikap terhadap hal-hal yang didapati dari Syekh Samsuddin As-Sumatrani sama Syekh Hamzah Al-Fansuri. Sehingga beliau mengatakan seperti ini agar menjaga tidak mengkafir-kafirkan temannya, saudaranya yang tidak sepaham. Nah, di dalam ungkapan ini seperti itu Syekh Abdul Rauf ini. Artinya Syekh Abdul Rauf itu berharap
semuanya bersatu, tidak saling mencela, tidak saling mencaci maki, mencari kejelekan orang ataupun mengkafirkan saudaranya sendiri. Bahkan di sini saya lanjutkan lagi, Syekh Abdul Rauf sampai menuliskan hadis-hadis yang berhubungan dengan ungkapan tadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau menyitir dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh dari An Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Kalau kita tahqiq dalam beberapa kitab, ada di dalam kitab Sahih Bukhari di nomor hadis 6474 dan juga ada di Sunan Abi Daud di nomor 3754. Man yatmanu li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Man yatman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Barang siapa yang dapat memberikan jaminan untukku di antara lahyaihi, lahyun itu bisa diartikan adalah rahang atau tulang rahang, dua tulang rahang, berarti lisan. Wa ma baina rijlihi, dan apa yang ada di antara dua kakinya, atman lahul jannah, maka aku akan memberikan jaminan kepadanya surga. Artinya di dalam hadis ini Rasulullah ini berharap kepada umatnya untuk tidak mudah-mudah berucap-ucap yang jelek dan bisa menjaga farjnya dari perbuatan yang zina ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah juga bersabda dalam hal ini dari hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ada di dalam kitab Sahih Bukhari halaman di nomor 7076. Sibabul mu'mini fusuqun wa qitaluhu kufrun. Sibabul mu'mini fusuqun, menghina orang mukmin itu merupakan perbuatan yang fasik, sedangkan qitaluhu, membunuhnya, merupakan perbuatan kufur. Orang menghina, mencaci maki saja orang mukmin merupakan perbuatan yang fasik. Al-fasik berarti menyalahi aturan agama atau tidak mentaati aturan agama. Sedangkan membunuhnya merupakan perbuatan kafir. Nah, ini juga penguat dari hadis sebelumnya. Kemudian dilanjutkan lagi, beliau menyitir hadis lainnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dalam kitab yang diterangkan oleh Syekh Abdul Rauf ini tidak dicantumkan dari riwayat siapa, namun setelah saya tahqiq, ini adalah dari riwayat Abdullah bin Umar di nomor hadis 6103. Ayyuma rajulun qala li akhihi ya kafir faqad ba'aha ahaduhuma. Dalam keterangan hadis yang lainnya adalah faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapapun laki-laki atau orang yang berkata kepada saudaranya, "Hei kafir, wahai orang kafir," faqad ba'aha ahaduhuma, maka tuduhan itu, ucapan itu akan jatuh di antara keduanya, baik yang berucap maupun yang diucapi seperti itu, baik yang dituduh maupun yang menuduh. Artinya ini agar kita menghindari untuk mudah-mudah berucap kafir, mengafirkan orang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dilanjutkan lagi dalam hadis lainnya, la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi in lam yakun sahibuhu kadzalika. La yarmi, hendaknya tidak menuduh seorang lelaki itu kepada lelaki yang lain atau seseorang kepada seseorang yang lainnya dengan tuduhan fasik.
wala yarmihi bil kufri, dan tidak juga menuduhnya dengan tuduhan kafir, illa irtadat alaihi, kecuali tuduhan itu, ungkapan-ungkapan itu akan kembali kepadanya. Illam yakun sahibuhu kadzalik, kalau yang dituduhkan atau orang yang dituduh itu tidak melakukannya, tidak melakukan kefasikan maupun tidak melakukan kekafiran. Sehingga ini sebenarnya juga menjadi dalil yang sangat kuat kepada kita semuanya di zaman sekarang, di mana banyak sekali golongan-golongan yang mudah mengkafirkan orang lain, padahal hadisnya sangat jelas sekali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man da'a rajulan, barang siapa yang memanggil lelaki atau memanggil seseorang yang lainnya bil kufri, dengan tuduhan kafir, dengan panggilan kafir, au qala aduwullah, atau mengatakan musuh Allah, ya, walaysa kadzalika, padahal dia tidak berbuat demikian, atau dia tidak terdapat dalam tuduhan itu seperti yang dituduhkannya, illa hara alaihi, maka tuduhan itu akan kembali kepada yang menuduhkan. Oh, ini berat juga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam keterangan hadis lain disebutkan juga dari hadisnya Abu Hurairah, la yambaghi lisiddiqi an yakuna la'anan, tidak diperkenankan bagi orang yang jujur, orang yang selalu berkata jujur itu, untuk banyak-banyak melaknat saudaranya atau mengucapkan kata-kata laknat, ya. Apalagi kepada orang-orang Islam, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna lilla'anina la yakununa syuhada'a wala syufa'a yaumal qiyamati. Sesungguhnya bagi orang-orang yang melaknat, yang suka melaknat orang lain itu tidak akan menjadi syuhada, saksi nantinya, atau tidak akan diambil kesaksiannya nantinya. Wala syufa'a, dan tidak akan bisa memberi syafaat bagi yang lainnya pada hari kiamat nanti. Artinya tidak bisa membantu saudaranya, dan juga tidak diambil kesaksiannya sebagai kesaksian yang bagus bagi saudara yang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan dalam keterangan hadis yang lainnya diterangkan juga dalam keterangan Syekh Abdul Rauf ini, idza ra'aitum al-maddahina fahsyu fi wujuhim turab. Jika engkau semuanya melihat ada orang-orang yang suka memuji-muji orang lain, ya, fahsyu fi wujuhim turab, maka lemparkanlah di mukanya ini debu. Dan tentang hadis ini ada keterangan hadis lainnya juga di sini dikutip oleh Syekh Abdul Rauf juga. Wa ruwiya an Abi Bakr radhiyallahu anhu qala asna rajulun ala rajulin 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala wailak qata'ta unuqa akhika salatan. Qata'ta unuqa akhika man kana minkum madihan lam halata falyaqul ahsibu fulanan wallahu hasibuhu in kana yara annahu kadzalika wala yuzakki 'ala Allahi ahada. Di dalam keterangan hadis ini yang diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, qala, Abu Bakar berkata, pada zaman dahulu itu ada laki-laki atau ada orang itu yang suka sekali memuji orang lain pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi berkata, wailak, celaka kamu, qata'ta unuqa akhika, kamu kalau berbuat demikian kamu berarti sudah mencelakakan saudaramu, atau kamu itu secara nggak langsung membunuh saudaramu. 3 kali.
celaka kamu, celaka kamu, celaka kamu. Kamu itu membunuh saudara kamu, kamu itu membunuh saudara kamu, kamu itu membunuh saudara kamu. 3 kali. Man kana minkum madihan, barang siapa di antara kalian yang suka memuji, la mahalata falyaqul, maka kalau ingin memuji, ya hendaknya pujiannya jangan sering-sering seperti itu, berlebihan seperti itu, tapi gunakanlah falyaqul ahsibu fulanan, saya mengira-ngira fulan itu orang baik dan mudah-mudahan Allah menjadikannya baik. Nah, itu lebih baik daripada memuji-muji terlalu berlebihan. Kenapa? Kalau nanti ternyata dia tidak demikian, padahal yang menjadikan dia baik dan tidak itu ya Allah gitu. Artinya dalam keterangan ini, hadis ini juga kita tidak boleh terlalu mengeluh-ngeluhkan orang sehingga dia lupa dirinya. Dia menjadi sombong dan malah justru itu akan menjerumuskan dirinya ke dalam kekufuran atau mungkin kesombongan diri atau takabur. Ya. Itu mungkin diantara maksud dari hadis yang dikutip oleh Syekh Abdul Rabb dalam keterangan ini. Artinya dari semua hadis yang disebutkan tadi, Syekh Abdul Rabb sebenarnya ingin istilahnya mengarahkan kepada kita semuanya agar tidak mudah-mudah mengatakan hal buruk kepada saudara kita, dan kita menjaga saudara kita atau bersikap kepada saudara kita dengan sikap yang baik dan menjaga tali persaudaraan, tali persatuan, sehingga semuanya bisa menjadi rukun, tidak menjadi harmonis dan tidak terjadi perselisihan. Mungkin yang dimasukkan juga diantaranya seperti itu yang dari beberapa kutipan hadis tadi, sehingga kita pahami ternyata memang Syekh Abdul Rabb sangat concern, sangat bersikeras atau bertekad untuk merekonsiliasi atau menyatukan, merukunkan orang-orang agar semuanya itu tidak saling mencaci, tidak saling berselisih. Nah, mungkin diantaranya karena kita tahu pada zaman sebelum Syekh Abdul Rabb itu banyak konflik ya, sehingga dari keterangan ini kita paham bahwa Syekh Abdul Rabb itu sikapnya adalah moderat, menyambungkan semuanya, tidak menyalahkan si A dan tidak menyalahkan si B, tapi ingin menyambungkan keduanya, menyatukan keduanya agar tidak terjadi perselisihan. Dan mudah-mudahan kita termasuk murid-murid Salik Thariqah yang bisa menyambung tali persaudaraan kepada siapapun. Wa'alafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.